Simping itu mulai ada sejak ibu kota Kabupaten Kerawang pindah ke Sindangkasih, ya tepatnya daerah sini gitu. Itu sekitar tahun 1831. Nah kebetulan nenek saya itu adalah orang yang mungkin tua juga di kaum yang membuat simping. Jadi saya sedikit-sedikit belajar membuat simping. Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Sejak beberapa tahun lalu hingga kini, Purwakarta sedang mengembangkan potensi wisata berbasis budaya. Salah satu potensi budaya yang sedang dikembangkan bersumber dari ragam makanan tradisional khas Purwakarta. Dari sekian banyak ragam makanan tradisional, dua nama di antaranya saat ini sudah banyak dikenal masyarakat Purwakarta khususnya, dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya, adalah peyem bendul dan sate marangi. Sate marangi, dalam hal ini, merupakan makanan tradisional Purwakarta yang sudah semakin banyak dikenal masyarakat Indonesia sejak ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Selain mempromosikan dua makanan tradisional tersebut, instansi terkait yang membidangi kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Purwakarta terus menggali ragam makanan tradisional yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi salah satu unsur wisata berbasis budaya. Salah satu hasil dari upaya pencarian tersebut berupa cemilan ringan. Masyarakat Purwakarta mengenal cemilan tersebut dengan nama simping. Simping merupakan salah satu dari sekian banyak makanan tradisional khas Kabupaten Purwakarta. Berbentuk bulat, pipih, tipis, dan renyah. Rasanya enak, renyah, enak banget. Kencurnya karaos, terus ininya renyah lagi. Enak. Cikurnya, kencurnya kerasa, terus asinnya juga pas, enak. Renyah lagi. Bahan dasar pembuatan simping adalah tepung beras, tepung terigu atau tepung tapioka, garam, santan, bawang daun, dan kencur adalah sebagian dari bumbu yang dibutuhkan sebagai penambah rasa simping. Kencur menurut sebagian pendapat disebut sebagai rasa asli pada kuliner simping untuk pertama kalinya. Sebenarnya simping itu mulai ada sejak ibu kota Kabupaten Kerawang pindah ke Sindangkasih, ya tepatnya daerah sini gitu. Itu sekitar tahun 1831.
1831 itu mulai simping ada gitu. Nah, setelah itu berkembang ya asal mulanya emang berkembangnya di sini gitu. Karena lokasi kaum ini adalah merupakan tempat tinggal para priai. Pada waktu itu, simping merupakan penganan yang hanya dapat ditemukan pada kalangan bangsawan yang tinggal di sekitar pusat pemerintahan kabupaten yang berada di sekitar Masjid Agung Purwakarta. Lokasi tersebut dikenal dengan nama kaum. Itu awalnya adalah makanan dari para menak Purwakarta. Simping itu berasal plesetannya dari kata sumping, yaitu di mana para wedana itu datang berkunjung. Menurut sebagian pendapat, kata simping berasal dari kata sumping, atau dalam bahasa Indonesia berarti datang. Pengertiannya adalah, simping disuguhkan kepada tamu yang datang berkunjung. Awal mula saya memproduksi simping itu adalah dari nenek saya. Waktu itu memang saya belum membuat simping, jadi saya sedikit belajar membuat simping. Awalnya saya membuat simping pada tahun 2006 itu belajar sendiri dengan pengetahuan yang memang awalnya hanya sekedar melihat, dan ternyata alhamdulillah bisa dipraktekkan. Untuk proses pembuatan simping, pertama yang kita gunakan adalah cetak simping, kemudian kompor, dan kebetulan kalau dulu kompor itu memang awalnya kita dibikin dari semacam hawu gitu kalau orang Sunda bilang. Jadi dulu tuh dari hawu, terus beralih ke kompor minyak, dan sekarang sudah beralih ke gas karena memang minyak tanah tidak ada di pasaran. Terus yang diperlukan lagi adalah alat untuk merapikan simping. Kalau disebut di daerah kaum itu adalah namanya mesin serit. Untuk proses pembuatan simping, pertama bahannya adalah ini tepung tapioka, ini tepung terigu, ini ada kelapa parut yang akan dibikin nanti menjadi santan. Ini simpingnya mau dibikin rasa kencur, jadi ada kencur sama bawang daun. Kalau memang misalkan nanti simpingnya mau membuat rasa keju, paling ininya diganti sama keju, atau mau bikin rasa buah nanti dibikin buah. Ini tambahannya ada garam sama gula. Mungkin ini saja yang dibutuhkan untuk proses simping. Sebelumnya kita blender dulu. Sama daun bawang yang sudah dihaluskan, kita sisihkan tapioka sama tepung terigu. Kita tambahkan gula putih sama garam. Kita tambahkan kencur sama daun bawang. Kemudian kita uleni sedikit demi sedikit.
Seiring dengan perkembangan zaman, rasa simping saat ini sudah mulai bervariasi. Selain kencur, simping kini sudah memiliki berbagai macam rasa, seperti rasa nangka, pandan, dan coklat. Dimana awalnya simping itu hanya terbuat dari rasa kencur saja, akan tetapi sekarang ini simping itu ada hampir 15 rasa. Jadi inovasi-inovasi yang kami ciptakan juga sesuai dengan keinginan daripada konsumen. Dalam upaya melestarikan panganan simping di Purwakarta, yang kami lakukan yang pertama adalah dengan cara mensupport dalam hal pengembangan dan pelestarian simping. Upaya kami dalam melestarikan ini adalah yang pertama adalah membuat komunitas berbadan hukum, yaitu koperasi simpai kaum. Dan untuk program dari koperasi tersebut bukan hanya menjajakan simping hanya di daerah kaum, tapi juga dengan membuka outlet-outlet khususnya di tempat-tempat wisata di Kabupaten Purwakarta, juga di rest area yang ada di Purwakarta, bahkan sampai kepada ke luar kota. Setiap tahun juga kita upayakan untuk mengadakan apa istilahnya, kalau ini seperti festival lah gitu ya, ada festival, itu kita kerjasama juga dengan pihak Diskoperindag yang dalam hal ini UMKM juga, biar istilahnya simping tersebut tetap